Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari berdoa. Bapa di surga, tuntun kami dengan tuntunan kudus-Mu, sehingga firman yang kami perdengarkan menjadi berkat bagi para pendengar. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini Sikat Selidiki Alkitab akan menanggapi dan meluruskan pernyataan apologet Elia Miron di TikTok dengan pernyataan tentang Advent dan Ellen G. White. Mari kita dengarkan video TikToknya. Untuk tentang Advent ya, banyak mereka itu bertentangan dengan yang sekarang biasanya di hari Minggu, mereka di hari Sabat ya. Mereka belum percaya artinya akan kedatangan Mesias ini. Makasih. Advent. Pertanyaan saya tentang Advent gimana dengan konsep Kaelia gitu? Advent. Ya, Advent itu kan artinya penantian ya. Mereka menantikan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan mereka itu sudah berapa kali memprediksi kedatangan Yesus kedua, termasuk Ellen G. White, pendiri Advent dari Amerika itu, meleset semua. Jadi seharusnya mereka ini sudah tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena ajaran mereka ini terlalu banyak mengada-ngada. Lalu kemudian mereka mengatakan orang Kristen melanggar hari Sabat. Hari Sabat tuh Sabtu diubah jadi Minggu. Kita tidak pernah mengubah Sabtu jadi Minggu. Sabat memang Sabtu, Minggu ya Minggu. Tetapi yang paling penting Sabat itu untuk siapa? Sabat itu ya untuk orang Yahudi. Sabat itu bukan untuk kita. Makanya dalam Mazmur 147 dikatakan Tuhan mengatakan hukum-hukumnya bagi Israel. Bukan hukum-hukum Taurat itu bagi Israel, bukan bagi kita. Nah, kalau memang Sabat itu masih berlaku, lalu mengapa ketika murid Yesus mengutip gandum, murid Yesus tidak marah? Harusnya Yesus marah dong. Saya pernah ke Yerusalem, lalu kemudian ada lift di sana. Itu ada lift satu khusus Sabat. Jadi lift itu tidak boleh ditekan, karena kalau tekan batal Sabatnya, kan bekerja. Kan nggak boleh bekerja. Kalau nggak boleh bekerja, berarti menekan lift itu kita seperti ada beban, maka nggak boleh. Jadi liftnya itu berhenti masing-masing lantai. Bawa anting-anting pun tidak boleh. Kenapa? Itu memikul beban. Nah, Sabatnya batal. Itulah yang disebut kuk yang berat di dalam tafsirnya para rabi-rabi Yahudi. Tanggapan kami kepada video tersebut atau TikTok tersebut, kami mengutip sebuah ayat dari Matius 24 ayat 5 dan ayat 24. Pernyataan Yesus menjelang akhir zaman. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apologet tersebut menyatakan bahwa Ellen G. White sebagai pendiri gereja Masehi Arke-7, ajarannya tidak benar. Sering menafsirkan kedatangan Yesus tapi tidak pernah kesampaian sampai hari ini. Meleset semua. Kacau ajarannya. Baik. Pertama-tama perlu kita ketahui, para pemirsa Sikat Selidiki Alkitab, bahwa gereja Masehi Arke-7 secara resmi berdiri dan diorganisir pada tanggal 21 Mei 1863, yaitu di Bethel Creek, Michigan, Amerika Serikat. Peristiwa yang dinyatakan oleh apologet tersebut, yaitu tentang peramalan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu 20 tahun sebelum ada gereja Masehi Advent hari ke-7. Yaitu mereka menafsirkan, atau Ellen G. White bersama teman-temannya menafsirkan dan diramalkan kedatangan Yesus yang kedua kali tanggal 22 Oktober 1844. Mereka itu adalah berlatar belakang dari berbagai denominasi. Antara lain, pemimpinnya adalah William Miller, seorang atau dari gereja pimpinan gereja Baptis.
Yang kedua, James White, pimpinan Presbyterian. Yang ketiga, Ellen G. White, yaitu anggota Metodis. Yang keempat, Joseph Bate, pimpinan Gereja Lutheran. Yang kelima, J.N. Andrews, pimpinan Anglikan. Dan yang terakhir, yang keenam, Hiram Edson, yaitu dari Gereja Kongregasionalis. Mereka melakukan studi mendalam tentang Daniel 8:14, yaitu nubuatan 2300 pagi dan petang. Kelompok ini sangat menonjol karena menyelidiki firman Tuhan yang dipimpin oleh William Miller, seorang gereja baptis tersebut. Mereka percaya bahwa Yesus akan datang ke bumi tanggal 22 Oktober 1844. Belakangan, setelah mengikuti pergerakan-pergerakan Miller ini, menyadari kekeliruan penafsiran kedatangan Yesus kembali. Tetapi justru hari itu menjadi hari kekecewaan bagi mereka. Penafsiran Miller bersama teman-temannya, yaitu 6 orang tadi termasuk Ellen G. White yang disebutkan oleh apologet tersebut, menjelaskan setelah penyelidikan Alkitab, pada hari itu Yesus memasuki ruangan yang maha suci, yaitu di bait surga, dan mulai penghakimannya tentang dunia. Di bait suci ini, yaitu disebut keadaan surga itu, Yesus memulai pekerjaan penghakiman demi keselamatan manusia. Sebab ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepadanya. Di dalam Daniel 7 ayat 25 berkata bahwa Yesus yang hidup senantiasa untuk selalu menjadi pengantara setiap orang yang percaya. Jadi, orang-orang Advent percaya bahwa Yesus akan datang segera, tetapi tidak seorang pun tahu kapan harinya, hari kedatangan Yesus. Itu sanggahan kami yang pertama. Yang kedua, bahwa ajaran Advent itu tidak benar, kacau, tidak bisa dipercaya, menyesatkan. Saya tidak suka dengan Advent. Mengapa Advent tidak menyucikan hari Minggu seperti Kristen lainnya? Advent tidak bisa dipercaya. Pernyataan beliau itu memang sangat tegas, dan dikatakan bahwa Sabat itu adalah untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk orang Advent, bukan untuk orang Kristen sekarang ini. Lucu, Advent itu sok keyahudian. Mengapa? Ada apa dengan mereka? Apakah mereka lebih suci? Apakah mereka lebih baik atau lebih benar? Itulah pernyataan apologet tersebut. Baik, pemirsa, sikat selidiki Alkitab yang kami hormati. Gereja Masehi Advent ke-7 secara resmi menyatakan bahwa seluruh pengajaran mereka didasarkan pada sola scriptura, the Bible and the Bible only. Keyakinan dasar dirangkum dalam 28 uraian dasar, berasal dari penafsiran Alkitab yang mendalam. Boleh Anda Google, dan itu ada di internet. 28 dasar Alkitabiah kepercayaan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Alkitab otoritas tertinggi dan memegang prinsip sola scriptura, di mana Alkitab salah satunya standar iman dan standar perilaku manusia. Alkitab menjelaskan yaitu tentang Tritunggal dan keselamatan. Advent percaya pada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan keselamatan hanya melalui anugerah, sola gratia, bukan oleh karena penurutan hukum, bukan oleh karena perbuatan baik, bukan oleh karena kehebatan, kepintaran menghafal Alkitab, tetapi sola gratia. Anugerah Allah diberikan dengan cuma-cuma. Itulah keselamatan. Dan oleh iman kepada Kristus tentunya. Maka Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada nama yang lain kecuali Yesus Kristus yang boleh membawa keselamatan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan Yesus memberikan jalan itu dengan cara menggunakan metode bagaimana kita percaya kepada Yesus, yaitu melalui baptisan. Baptisan Yesus merujuk dan memberikan teladan untuk baptisan diselamkan. Maka dia berkata, Yesus berkata,
Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi yang tidak percaya dibinasakan. Markus 66 ayat yang Markus 16 ayat 16. Itulah teladan yang diberikan oleh Yesus. Yang berikutnya, hari Sabat hari ketujuh, hari Sabtu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, bukan hari Sabat bangsa Yahudi, seperti yang dilakukan oleh apologet tersebut. Justru ajaran apologet ini sangat menyesatkan, tidak berdasar seutuhnya atas firman Allah. Bukti dari Alkitab, kita buka Alkitab kita, bahwa hari Sabat adalah hari yang ketujuh, bukan hari pertama seperti yang di TikTok tersebut, yang disebutkan oleh apologet tersebut. Perhatikan Markus 2:27. Hari Sabat diciptakan untuk manusia. Jangan maruli manusia yang manusia. Orang Batak manusia yang manusia. Manado manusia yang manusia. Orang Israel manusia, orang Jepang manusia, orang Amerika manusia, semua manusia. Sesungguhnya ciptaan Tuhan itu harus menguduskan hari Sabat. Karena hari Sabat adalah untuk manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel. Yang ketiga, hari Sabat diciptakan Allah pada saat penciptaan, yaitu hari ketujuh. Kejadian 2 ayat 2 sampai ketiga. Hari itu diberkati, dikuduskan, dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh itu merupakan tugu atau monumen penciptaan, di mana Allah lah yang patut disembah. Dan hari Sabatlah waktu yang diberikan untuk menguduskan dan memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, hukum hari Sabat diabadikan dalam 10 hukum, yaitu yang ditulis oleh jari Allah sendiri dalam hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dengan kata lain, catatan Alkitab, bukan catatan dari apologet. Apologet jelas tidak berdasarkan Alkitab, berdasarkan pikiran dan perasaannya. Mudah-mudahan beliau mendengar pernyataan Alkitab ini. Pertama, menurut Alkitab, Adam yang diciptakan oleh Allah menyucikan hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Yang kedua, Abraham menuruti hukumku. Tentunya hukum Tuhan adalah 10 hukum, di mana hukum keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anda baca Kejadian 26 ayat kelima. Yang ketiga, bangsa Israel menyucikan hari Sabat. Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, di mana manna turun pada setiap hari, tetapi hari Sabat manna berhenti. Justru manna turun 2 kali, maksudnya 2 kali diambil pada hari Jumat, yaitu hari persiapan untuk hari Sabat. Begitu kudusnya, begitu hebatnya persiapan untuk hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah milik Allah. Hari Sabat itu adalah kudus. Hari Sabat itu adalah hari yang diasingkan sebagai tubuh abadi untuk penciptaan. Yang keempat, hukum keempat, tulisan jari Allah sendiri. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anda boleh baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nehemia menyucikan Sabat. Nehemia 13 ayat 14 sampai 17. Yang kelima, Nabi Yesaya menyucikan Sabat. Yesaya 56 Anda baca seluruhnya. Dan ayat 58. Ayat ke-7, Yesus kan menyucikan Sabat. Yesus 12 sampai 20. Yang ke-8, Yesus menyucikan Sabat. Lukas 4 ayat 16. Yang ke-9, murid-murid Yesus dan Rasul kebiasaan mereka menyucikan hari Sabat. Kisah pasal 17 ayat 2 dan Kisah pasal 16 ayat 4 dan 11. Yang terakhir, hingga di dunia baru nanti kita akan menyucikan Sabat. Kita akan menyembah Tuhan kita dari Sabat ke Sabat. Jadi Sabat itu menurut Alkitab adalah kekal. Perhatikan pengakuan yang jujur dari pimpinan gereja Katolik. Catholic Mirror, The Catholic Encyclopedia, dan Catechism, halaman 50. Pernyataannya sebagai berikut. Pertanyaan, manakah hari Sabat? Jawab, Sabtu adalah hari Sabat. Kedua, pertanyaan, mengapa kita menjalankan hari Minggu dan bukannya hari Sabat? Jawab, karena gereja Katolik memindahkan kehikmatan dan kekudusan hari Sabtu ke hari Minggu.
Tulisan yang lain dari Cardinal Gibson, Faith of Our Father, berkata demikian. Anda boleh membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Anda tidak akan menemukan satu otoritas untuk penyucian hari Minggu, kecuali hari Sabtu. Kita sucikan, kitab suci mendorong pemeliharaan hari Sabtu. Suatu hari yang tidak pernah kita pelihara. Pemirsa, sikap selidiki Alkitab. Semoga penjelasan ini bagian yang pertama, karena bagian yang kedua akan menyusul, di mana pernyataan yang kedua bahwa menurut beliau apologet tersebut bahwa Advent selalu cenderung untuk mengagung-agungkan hukum Taurat dan makanan haram dan halal. Itu kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kiranya penjelasan yang singkat yang kami boleh berikan memberikan makna yang dalam bagi seluruh pendengar, sehingga kami tidak disesatkan oleh ajaran sesat, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan bagikan akan firman ini kepada teman-teman, sahabat, dan keluarga. Semoga mereka diberkati Tuhan atas firman Tuhan. Sampai ketemu sikat berikutnya.